Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini tanggal 14 Mei 2025. Kita selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Supaya hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan ini, kita minta pimpinan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada bagian berurutan. Sekarang kita baca 1 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai 19 berkaitan dengan Israel menang perang atas orang Aram. Sebab rahasianya Tuhan menyertai Israel. Demikian kehidupan kita tidak pernah berhenti menghadapi peperangan, banyak tantangan, banyak masalah pergumulan dalam hidup. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang kita hadapi bersama dengan Yesus. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sebab kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Tutu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Mazmur pasal 60-14 demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Amin, haleluya. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Semua bisa terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan. Amin, haleluya. Kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami pagi ini lapar hauskan firman-Mu. Sucikanlah mulutku dan pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku Yesus. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini,
Kami siap baca firman-Mu, Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua pagi ini sebelum beraktivitas, diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu senantiasa. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau selalu dekat dengan Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 60:14, dengan Allah kan kita lakukan perkara yang besar, perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari setiap pagi kita rutin Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 1 Tawari pasal 18. Sekarang sudah selesai. 1 Tawari 19 kita lanjutkan satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 19. Besok kita lanjutkan 1 Tawari pasal 20. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya sehat, mari kita mau rajin baca Alkitab dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadilah orang Kristen tenanan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran kekudusan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 1 Tawari pasal 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Naas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan untuk berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepada Daud, itu punya hati baik, saudara ya. Biarpun itu musuh ya, tapi lihat Daud ceritanya. Daud dia karena lihat papanya persahabatan, dia ada mati ya saudara. Tapi Daud begitu memiliki cinta kasih ya. Daud tidak punya sifat membenci seperti pada waktu cerita yang lalu di 1 Samuel. Berapa kali Daud ingin dibunuh Saul, tapi Daud tidak pernah benci kepada Saul, tidak pernah punya niat untuk membunuh Saul. Pada peluang untuk membunuh Saul begitu banyak, tapi hati Daud begitu baik. Demikian kita bisa belajar. Maka Daud itu dipilih Tuhan berkenan karena hatinya baik. Belajar Bapak Ibu, jangan pernah membenci orang, tidak suka sama orang ya, itu berhati tidak baik. Punya iri hati, benci, tidak boleh saudara. Tapi miliki hati yang baik. Persoalan orang lain itu nyakitin kita tidak baik, ya sudah urusan mereka, ya tanggung jawab mereka. Karena kita hidup itu untuk Tuhan, itu hidup itu masing-masing Bapak. Pribadi lepas pribadi, tanggung jawab masing-masing. Yang penting diri kita tunjukkan bahwa kita orang baik. Ya seperti Daud, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud itu menyelidiki untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawainya datang kepadamu. Coba ini ya, Daud tetap punya berhati baik, tapi hati perbuatan baik dibalas ataupun dianggap punya niat jahat. Ini seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali orang lain berbuat baik sama kita, tapi seringkali kita punya hati yang tidak baik terhadap orang itu. Maka di sini kita bisa belajar supaya jangan sampai kita memiliki hati yang tidak baik, saudara ya. Mari kita memiliki hati yang isi dengan firman, ada kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai palpa mereka, kemudian dilepaskan mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggal di siku sampai janggutmu itu dan itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Wah, pesuruh-pesuruh Daud, pegawai Daud itu
dijahatin saudara dari Hanun. Ya karena Daud itu dianggap ingin berbuat jahat, pada Daud itu tidak memiliki hati jahat. Inilah seringkali dalam kehidupan kita begitu. Ada orang mau berbuat baik tapi kita berbuat jahat terhadap orang itu. Di sini kita perlu belajar, jangan sampai kita berbuat jahat ya. Jangan sampai kita punya hati jahat, tapi mari kita mempunyai hati yang baik. Sehingga Daud itu dalam perlindungan Tuhan karena Daud punya hatinya baik, saudara. Ya. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia, dari arah Makkah dan dari arah Mesoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Makkah dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medebah. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri padanya di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dibelinya sebagian dari orang-orang pilihan Israel, lalu mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Orang Aram tetap jahat kepada bangsa Israel. Ya, nantang perang, saudara. Ya, diatur strategi. Yoab itu panglima perang Raja Daud, bangsa Israel. Tapi Tuhan menyertai bangsa. Dari dulu, zaman dulu, seringkali Israel diserang, dijahatin, saudara ya. Punya pengalaman peperangan yang luar biasa, bangsa Israel. Tapi karena Israel ada Allah, Tuhan penjaga Israel. Ya, dalam Mazmur 120 itu 1 ayat 4. Ada penjaga Israel. Demikian kehidupan kita. Tidak terlepas dari peperangan. Tapi justru kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita lihat berikutnya 11. Selebihnya dari rakyat itu di tempatnya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Dan mereka mengatur barisan yang berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di mata kita. Amin. Andalkan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita peperangan, andalkan Tuhan. Sebut nyaman Tuhan ini. Yoab selalu andalkan Tuhan karena Daud selalu andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, Tuhan berfirman Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita, kita diam saja. Hidup ini tidak pernah berhenti terhadap peperangan. Hidup tidak pernah berhenti menghadapi perjuangan apapun. Tapi serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang seringkali meninggalkan Tuhan itu kita sendiri, seringkali jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik Bapak Ibu. Ya, untuk itu mari di sini kita belajar supaya kita senantiasa berharap selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti melakukan yang baik. Ya. Ayat 14. Lalu Yoab dan tentara yang bersama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. Dan orang itu melarikan diri dari depan. Coba ini, karena ada Tuhan, orang Aram lari, saudara. Ya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun lari daripada hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Setelah Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terburu kalah orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju perang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Coba, karena Aram kalah saudara ya, tapi Amon tidak terima mau perang. Lihat ini. Ya, lanjut kita baca. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkan seluruh orang-orang Israel di seberangnya sungai Yordan. Lalu sampai ke dekat mereka, diaturnya barisan yang melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tapi orang Aram itu lari dari depan Raja Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofa panglima tentara itu dibunuh. Ayat 19 yang terakhir. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah saya sering katakan, serahkan hidup kita yang penuh dengan peperangan di dalam tangan Tuhan.
Karena kalau bersama dengan Tuhan, tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 60:14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Tidak pernah berhenti kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan hidup, tapi berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Oh, bangga kita punya Yesus. Saya disertai Tuhan, ya. Saya selalu berharap kepada Tuhan, penuh dengan doa. Semua kekuatan kita dekat dengan Yesus. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Berserah total, hidupmu serahkan di dalam tangan Tuhan, percaya Tuhan akan tolong kita. Dan kita merendah hati, kita mau setia, kita mau cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Haleluya. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, biar hari ini disertai Tuhan, berjaga dan berdoa. Biar senantiasa kita mau berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya, mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaramu semua. Selamat pagi, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.